Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menang di padang gurun. Dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Firman ini mengisahkan ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus menang atas setiap pencobaan. Dan kemenangan ini juga menjadi dasar kemenangan bagi setiap orang percaya. Dalam perjalanan kerohanian kita, kadang Roh Kudus justru akan menuntun kita memasuki pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, karena justru di padang gurun inilah kita akan melihat bagaimana iblis yang selama ini mungkin hidup di dalam kita akan dapat ditaklukkan sepenuhnya. Sehingga setelah pengalaman ini, kita akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Yesus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Yaitu dalam Injil Lukas 4 ayat 14. Inilah tujuan Allah ketika Dia membawa kita masuk ke dalam pengalaman padang gurun. Tetapi tujuan iblis, dia berusaha supaya kita bersedia untuk menukarkan anugerah Allah dengan hal-hal lain yang ditawarkan oleh iblis. Dalam Lukas 4 ayat 2, di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Dikatakan bahwa Yesus lapar. Kelaparan ini berbicara tentang keadaan yang sulit, kekurangan, ketiadaan, kesukaran terhadap pemenuhan apa yang kita butuhkan. Semua peristiwa buruk yang ada di sekitar kita akan selalu diputar balik oleh iblis untuk membuat kita mulai meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jadi siasat pertama iblis itu ketika kita berada dalam padang gurun adalah ia berusaha supaya kita mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita terus berpegang pada firman-Nya, kita tidak akan pernah mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita mengingat bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Bapa yang baik. Apapun yang Ia izinkan untuk terjadi, selalu ditujukan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya mari kita bangun iman percaya dan ketetapan hati yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, strategi dari iblis, Lukas 4 ayat 5-8, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam dunia ini kita tidak terlepas dari apa yang disebut kebutuhan-kebutuhan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan ini, tidak sedikit orang percaya yang terintimidasi oleh kekhawatiran dan tipu daya. Maka iblis akan menawarkan penyelesaian masalah secara cepat dan gampang atau jalan pintas. Jadi siasat kedua yang iblis selalu berikan kepada manusia adalah memberikan jalan pintas, jalan yang gampang. Segala bentuk jalan pintas dengan mengandalkan kekuatan manusia, koneksi atau mamon hanya akan menjadi jerat hidup kita di masa depan. Segala bentuk kebutuhan, khususnya pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari, sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan bagi semua orang percaya yang berjalan dalam rancangan Tuhan. Tetapi iblis akan membuat kita diintimidasi kekhawatiran akan hari esok, sampai membuat kita merasa bahwa apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita
itu menjadi terlalu sulit untuk kita nikmati, terlalu mustahil untuk dapat terwujud dalam kehidupan kita. Dan karenanya kita merasa bahwa kita membutuhkan jalan alternatif untuk dapat merealisasikannya. Disinilah musuh berusaha mencoba memainkan peranannya agar kita mulai meninggalkan apa yang sudah Tuhan sediakan dan menggantinya dengan jerih payah kita sendiri yang sama sekali tidak memberikan kepastian. Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Masa kita orang-orang yang Dia kasih, Dia tebus, Dia biarkan dengan begitu saja? Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudaraku. Jadi iblis berusaha menawarkan jalan pintas untuk kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Yang ketiga dalam Lukas 4 ayat 9-12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dalam ayat ini dikatakan bahwa adalah bagian dari Yesus untuk malaikat-malaikatnya menatangnya, menopangnya, melindunginya. Tetapi sekalipun itu adalah menjadi hak dalam kehidupan Yesus, saudaraku, Yesus itu ketika Dia menghadapi persoalan, Yesus itu selalu memberikan suatu respon bahwa Dia itu adalah pribadi yang rela mengosongkan dirinya. Yesus bukan pribadi yang selalu menuntut apa yang menjadi haknya. Sementara iblis berusaha mengarahkan orang-orang percaya itu supaya mereka hanya fokus untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Musuh akan mengkondisikan untuk kita selalu mengejar, menuntut apa yang menjadi hak kita. Sementara kita harus ingat apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Yesus mengatakan untuk menjadi pemimpin, kita harus menjadi orang yang melayani. Untuk menjadi yang terbesar, dia harus mau menjadi yang paling kecil. Untuk mendapatkan, kita harus rela menyerahkan. Untuk mendapatkan hidup, kita harus rela mati terlebih dahulu. Untuk kita layak mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Inilah pola kerajaan Allah yang harus dibangun dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetapi musuh selalu menawarkan cara-cara gampang untuk kita menikmati sesuatu, saudaraku. Jika anak-anak Tuhan mau merespon sebagaimana Yesus merespon, maka kehidupan orang percaya itu akan benar-benar dipenuhi dengan kuasa, sukacita, kebahagiaan yang tidak terbatas. Sebagian besar masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak mampu mematikan kedagingan kita. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan untuk menyangkal diri, pikul salib, dan berjalan dalam tuntunan roh sehingga iblis tidak dapat mengalahkan kita. Itulah 3 strategi iblis yang berusaha membuat kita kalah di padang gurun. Yang pertama tadi, iblis selalu berusaha membuat kita mempertanyakan atau meragukan kesetiaan dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, iblis selalu menawarkan jalan-jalan pintas untuk kita dapat menikmati atau mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga, iblis selalu mengarahkan kita supaya fokus dalam kehidupan kita adalah hanya menuntut apa yang menjadi hak dalam kehidupan kita. Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. Dan itu kita mau belajar, saudaraku, apa kunci kemenangan dari Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Yang pertama, saudaraku, Yesus itu selalu memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menjauh dari segala sifat-sifat kedagingan.
Yang kedua, Yesus selalu memiliki firman Allah dengan limpah dalam hati dan pikirannya. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus itu selalu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi ketika ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita, ini adalah kunci kemenangan yang begitu dahsyat. Sehingga padang gurun apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, saudaraku, saya percaya bahwa kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi jangan takut menghadapi padang gurun, sebab kita adalah orang-orang pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang memberitahukan kepada kami cara untuk menang atas padang gurun yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Karena Engkau sudah menang ya Tuhan, kami juga percaya bahwa kami pasti menang. Sebab karena Engkaulah yang menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, berkati setiap umat-Mu dengan kemenangan yang daripada Engkau di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.